Nah tuh, kau dengar tak San? Sudah dengar. Ada suara robot tadi kan? Udah, tadi mulai. Recording channel general. I will record up to 6 hours. Recording are deleted automatically after 7 days from the start of recording. The audio can be downloaded even while I'm still recording. Woi, pade. Jadi selamanya ngerekam pacak kita download suara itu San. Iya. Paham. Jadi ada yang lain baca jajak. Nggak ada. Bahasa pedak. Kelak, aku masukkan ke video tuh ada gambar spektrum, Bay. Tahu spektrum? Oh, tahu. Tahu kan spektrum? Tahu. Macam mana? Ya, spektrum. Gelombang gitu kan? Jadi rasa pedak lumayan. Kita pilih topiknya dulu. Bahas apa? Oh iya. Nah, tapi pilih dulu, baru kita nanti masuk ke topik sebenarnya. Apa? Baru kita bahasnya. Apa? Bahas tentang apa ya? Pentingnya punya cita-cita. Bahas tentang YouTube. Boleh juga coba yang pembahasan kau tadi. Yang mana? Tapi harus mulai dari mana? Dari perkenalan lah. Perkenalan. Oke. Jadi kalau kita perkenalan dulu. Jadi tahap-tahap kenalan. Udah tuh kok ngomong kayak kau. Tapi pembahasannya apa? Lalu kita langsung lanjut ya. Iya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, halo. Selamat datang guys di channel YouTube Arnold Hawk. Halo. Iya. Belum dipanggil. Halo. Halo, siapa dan tinggal di mana? Halo, ini Iksan di Petungan. Di Petungan ya. Jadi Iksan ya. Iksan sekolah di mana? Di SMA Karolus. Mingke Barat. Mingke Barat itu di mana ya? Jadi sebenarnya kamu suka nggak minum milkshake? Kamu sukanya rasa apa? Tasya. Matcha. Iya, Tasya. Kalau matcha. Iya. Tapi sayang ya. Sekarang lagi nggak bisa minum ya, lagi wabah corona. Oke. Atau maco. Oh iya maco. Tapi udah cicip maco. Sudah. Oh iya. Udah lama kemarin ya. Udah berapa lama sih kita tidak ketemu di sekolah lu? Hampir sebulan. Waduh. Parah. Jangan sampai aja lah lupa mukonya. Oke, lanjut. Jadi apa sih yang bakal kita malam ini San? Apa tuh ya topiknya?
bahas tentang mungkin tentang eh pentingnya punya cita-cita. Pentingnya punya cita-cita. Ya, ya. Emang kalau menurut kan seberapa penting sih bagi kita untuk punya cita-cita? Lumayan penting sih. Alasannya? Karena dengan punya cita-cita itu sendiri, kita bisa kayak termotivasi untuk mencapai cita-cita itu. Jadi kita bakal berusaha keras supaya bisa capai cita-cita itu. Jadi istilahnya masuk Isan tuh kita perlu menentukan tujuan lah ya. Jadi Ya. tujuan kita kemana tuh. Jadi kita apalagi, punya target. Nah. Jadi kalau kita hidup tanpa tujuan, tanpa arah, itu pun bisa kacau ya. Ya. Kalau Koko sendiri, cita-cita Koko dulu apa? Kalau dulu waktu kecil, awal-awalnya anak kecil pada umumnya pengen jadi dokter lah, gitu kan, pengen jadi dokter. Nah, terus udah kenal teknologi, tau nggak? Udah kena teknologi jadi pengen apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi seorang hacker. Tahunya kan hacker itu kan keren, ngebobol bank. Ya. Jadi sedangkan guru tuh nggak ngerti kan hacker itu apa. Tahu, woi hebat Arne mau jadi hacker. Tapi pas sudah besar hacker tuh jadi penjahat. Tidak disangka ternyata cita-citaku dari dulu ternyata jadi penjahat. Kalau menurut Koko sendiri penting atau enggak kalau cita-cita itu buat Koko? Ya kalau cita-cita tuh ya penting lah, karena seperti yang saya ngomong, kita hidup tuh perlu ada arah dan tujuan gitu kan. Jadi ya kita tuh seperti berkendara lah, seperti naik kapal gitu kan. Kita punya kapal, kita nakodanya. Kalau kita nggak tahu arah dan tujuan kita, ya mas kita terombang ambing di lautan luas gitu kan, nggak ada tempat pemberhentian. Jadi udah terasa nggak ada sensasi, nggak ada spesialnya gitu. Jadi ya perlu ada tujuan lah. Itu sih kalau dari Koko. Kalau menurut Koko sendiri sekarang dengan keadaan Koko, menurut Koko sesuai nggak sama cita-cita? Apa gimana? Dengan keadaan sekarang cocok nggak sama cita-cita Koko yang dulu? Yang mana? Yang jadi dokter apa jadi hacker? Yang dulu dipikirkan lah pokoknya. Kalau untuk jadi dokter enggak lah, berat lah. Sebenarnya apapun itu cita-citanya bisa aja kita kalau mau usaha gitu kan. Kalau untuk dari dokter sendiri kayaknya enggak lah. Aku putusin enggak, karena posisinya pertama jangka waktu untuk belajarnya panjang sekali, enggak gampang. Itu untuk sekedar life skill, kemampuan hidup untuk bertahan hidup bisa aja kita pelajari selama kita jalan hidup gitu. Kalau luka itu bersihin pakai air mengalir, kasih betadine biar nggak ada bakteri yang bikin luka jadi tambah terinfeksi gitu. Iya, ya. Atau bukannya takut ini salah suntik orang? Oh jangan, kalau suntik orang nanti kacau. Nanti kayak di World Cup DKI di suntik apa malah meleng dikasihnya kayak obat bius. Kan kata Koko tadi kayak kalau dokter itu kan perlu untuk belajar. Nah sekarang menurut Koko belajar di sekolah itu penting atau enggak sih? Belajar dari sekolah. Ya, sedangkan kan kayak di zaman sekarang kan kita bisa cari apa aja di Google, tinggal ketik bisa muncul. Jadi bisa belajar di mana aja, kapan aja. Minum dulu
biar enak ngomongnya panjang lebar. Tadi gini, sebenarnya sih kalau itu sekolah itu salah satu eh, program sih, lebih tepat jenjang bagi kita untuk, lebih tepatnya kayak gimana ya, tataan bagi diri kita. Jadi kita seperti bersosialisasi di masyarakat tuh, kita punya cara tata krama gitu kan. Nah, sama seperti di sekolah, kita tuh diajarin untuk belajar banyak hal secara bertahap. Ada apa pengetahuan yang bisa kita dapetin di umur sekian, ada pengetahuan yang bisa kita cerna di umur sekian. Nah, kalau yang umurnya masih kecil kan, dimulai dari rumah, dari waktu bayi kan, belajar ngomong, belajar ngitung, lalu Jadi masuk ke playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Jadi ada porsinya masing-masing lah. Jadi dengan sudah diporsikan tuh, masing-masing tuh bisa ngerti apa yang dipelajarinya. San, itu nafas kau kedengarannya loh. Jadi dari tadi kau ngomong itu sih, jadi karena posisinya lanjut. jadi menurut Koko sekolah itu sebagai pembentukan karakter ya, Salah pembentuk satunya, karakter kita di masyarakat. iya betul, karena posisi lebih tepatnya itu faktor utamanya. Jadi kita tuh bagaimana cara kita untuk memantaskan diri di masyarakat. Karena kalau posisinya kita terbentuk pada suatu titik di mana kita apa menjadi seseorang yang tidak berkualitas atau disebut berkualitas rendah, ya bisa dipandang sebelah mata orang karena kita tidak bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Karena kita kan sebagai manusia kan makhluk sosial gitu kan. Ini makhluk sosial itu pasti saling membutuhkan satu sama lain. Masa ada kita jadi manusia yang nggak bisa, nggak bermanfaat, nggak bisa membantu orang, kan dibilang orang goblok. Iya, yang penting jangan jadi orang toksik aja sih, kasihan juga orang-orang toksik. Tapi kan banyak orang juga yang toksik. Nah itu Terkadang permasalahannya. lingkungan pertemanan itu di sekolah juga toksik. Nah, itu karena cuman faktor pergaulan tadi kan, karena pengen nampak keren, ngomong antit, Hmm. batit, patit, itu jadi keren bagi mereka karena berasa udah ngomong kotor kayak gitu udah jadi bagian dari mereka gitu, dan mereka mau menerima suatu pribadi tersebut. Nah jadi inilah permasalahan sebenarnya kita tuh, karena kelemahan dari apa pembentukan karakter kita itu, jadi kita tuh mencari di mana tempat yang bisa menerima kita gitu. Nah yang bahayanya kalau kita tuh dapat tempat yang salah. Kalau di tempat yang salah, akhirnya kita terbentuk dengan karakter yang salah gitu loh. Bisa-bisa jadi toksik kalau di tempat yang salah. Tapi kalau di tempat yang benar, dia bakal jadi berhasil dan attitude-nya bakal baik gitu. Nggak bakal toksik. Bisa Kayak dijamin. ah jadi kayak benih kalau ditaruh di tanah yang benar jadi bagus. Kalau taruh di tanah benar, bisa jadi. Karena ya Hmm. tanah kan juga kan banyak macamnya kan. Tanah kan Mm-mm. ada yang kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya rendah gitu kan. Oke oke. Koko dulu pas SMA jurusannya apa? Koko dulu jurusannya IPA karena Koko sebenarnya suka IPA gitu kan. Nah itu pun Hmm. sebenarnya sih untuk masuk ke IPA bukan Koko yang istilahnya orang-orang kan ada yang mau kan, kamu mau masuk kelas apa, IPA apa IPS. Nah kalau Koko sih nggak, kebetulan aja dia bisa langsung masuk ke IPA gitu kan. Nah karena posisinya dulu Koko sih untuk ranking, jujur nih, untuk seumur hidup baru di kelas 1 SMA lah baru dapat ranking 9. Oh. Karena waktu itu kan ya masih easy lah, masih easy pelajarannya. Bentar ya, Sar. Apa? Hah? Sudah. Halo, lanjut. Nah, Jadi mulai dari mana lagi ya tadi? easy easy. Oh ya easy. Jadi nah kenapa memang entah anggota kelasnya yang apa kualitas pengetahuan gimana,
apa memang apa nilai-nilai gue yang bagus. Tapi sebenarnya kalau dari Koko sih nilai komputer yang mana tinggi itu dapat sekitar 90, jadi bisa dapat ranking 9 karena posisinya yang lain mungkin kalah lah nilai komputernya lah. Jadi kebetulan Koko nilai tingginya di komputer 90, jadi bisa dapat ranking 9. Orang pun kaget terkejut. Arnold ya bisa ranking 9 ya, kan? Koko sebenarnya terkejut kan. Itu 2 kali dalam semester 1 sama semester 2. Gila kok, kan cuma semester 2, bukan semester 3. Semester 1 sama semester 2. Kalau setelah dari itu kelas 2, wah udah ngedrop hancur. Karena posisinya, nah itulah. Di kelas 2 tuh nilai Koko tuh bisa anjlok. Karena posisinya ini. Pertama, Koko tuh waktu dulu masih minder nih. Minder dalam artian masa-masanya puber Koko tuh lebih tepatnya ke berjerawat. Itu Iya. puncaknya di kelas 2 gitu kan. Karena Koko kan secara genetik ada turunan apa lebih tepatnya pengendapan minyak di pori-pori. Entah secara mekanismenya kalau untuk keturunan bingung juga sih kita kan. Cuma lebih tepatnya dari Iya. Papa Koko juga cek itu paman Koko 3 beradik Papa Koko tuh dicerawat gak loh. Wajahnya bopeng. Tapi ada satu yang tidak pulau. Cuma 2 orang aja. Nah, bawanya turun ke Koko. Kan di sekarang juga Koko perlu jago pola hidup kan. Jadi tidak cuma sekedar apa ya kalau misalnya untuk kotor tidak begitu, cuman lebih ke genetik. Kalau soal genetik tuh gampang nian, jadi seperti orang yang ada jantung koroner atau orang yang ada diabetes itu kan kalau misalkan dia mengkonsumsi apa sesuatu kan gampang ya, seperti Iya. peresapan di dalam tubuh itu organ pencernaan itu berbeda daripada yang lain, jadi penyerapannya itu cenderung lebih kuat dibandingkan yang lain. Seharusnya gula tuh diserap sekian persen. Sedangkan kalau yang sama orang diabetes ini begitu besar persentase yang dia serap, akhirnya itulah gampang diabetes walaupun makan sedikit. Sama kayak orang gemuk yang padahal dia makan sedikit, sedangkan orang kurus udah makan banyak tapi tidak gemuk-gemuk. Gitu. Nah, balik lagi kalau yang kelas 2 tuh. Ya, Kayaknya sudah Koko juga terlihat yang banyak ya. cerita dah. Koko yang cerita panjang lebar dari tadi. Pak gantian dah. Sudah terlihat Oke. ya, ternyata pintar biologi Yoko ini ya. Ya, Koko sebenarnya suka dengan ilmu pengetahuan karena posisinya Koko sih orangnya realistis dalam artian um, kadang gimana ya, kita nih hidup dalam realita loh, jadi kita perlu realistis. Jadi kalau kita hidup tapi dengan keambangan yang tidak jelas, dengan ilu halusinasi halu gitu, kalau zaman sekarang anak-anak muda ngomong halu loh, halu. Jadi ya sebab dan akibat itu ada. Jadi kita pelajari aja kayak dari paling real fisika sama kimia. Kimia kalau misalkan dari suatu larutan itu bisa menjadi sesuatu saat dari larutan apa dicampur dengan bahan kimia apa, akhirnya bisa menjadi larutan campuran gitu kan. Itulah sebenarnya ada sebab dan akibat, tapi itu realistis karena sudah pasti dengan bahan apa dicampur dengan apa bakal jadi apa, persentase sekian dengan persentase sekian bisa jadi 1+1 bisa jadi 2, 2+2 bisa jadi 4, tidak ada 1+2 jadinya 4, satunya mana nggak ada. Iya, iya, iya. Nah, itu sih kalau Koko realistis, walaupun kadang-kadang juga ada yang bikin halu keikutin juga ya, maklum Kan masih muda. kan jurusannya IPA waktu SMA. Tapi kok bisa jualan milkshake? Oke, kenapa bisa jual milkshake? Karena itu suatu kejadian yang tidak terduga bagi Koko. Karena posisinya Koko memang jatuhnya waktu pas berhenti kerja karena posisinya udah beberapa kali Koko kerja tuh ada yang tidak keserahkan dalam hati, dimana yang Koko jalan itu kebanyakan tidak sesuai dengan prinsip Koko, sesuai dengan hukum Ah, realita yang untuk mendapatkan kebaikan.
kalau pertama Koko jadi sales mobil, sales ini sih nggak salah, menjual barang itu nggak salah, tapi yang salah itu cara dari manusianya menjual barang. Ya, Ngerti nggak? paham. Jadi kita tuh menjual barang di era persaingan yang ketat sekarang ini, manusia makin banyak, persaingan makin ketat, jadi orang melakukan penjualan dengan berbagai cara. Jadi semua orang berusaha untuk bertahan hidup. Nah, tapi cara mereka untuk bertahan hidup itu kebanyakan sangat salah. Sangat salah dari bagaimana? Sangat salah tuh, ya padahal mereka sudah cukup, tapi mereka masih merasa tidak cukup. Itulah namanya kita tuh nggak pernah puas kan. Jadi terus anggaplah bisa dicerna sama Iksan juga. Sekarang kan zamannya kredit lah. Jadi kalau Ya, kredit itu kredit. gampangnya kan. Orang yang Ya, nggak mampu itu bisa mampu dengan gara-gara membantu kredit. sesuatu. Gara-gara kredit. Tahu tak? Karena Sebenarnya juga dampak yang paling kredit besar. persyaratannya juga mudah. Iya, betul. Nah, tapi ada dua sisi lah, di yin dan yang di dalam semua hal kan. Nah, nanti Ya, aku jelasin. Jadi, ya balik lagi yang soal kredit tadi. Jadi orang yang nggak mampu bisa dimampukan, padahal duit di tangan itu tidak ada kan, duit itu pakai duit orang. ya, Terus waktu barang sudah diterima, mereka pasti harus bayar DP dulu kan, bayar uang dulu, pasti. jaminan. Udah tuh mereka bayar angsuran. Nah, di antara angsuran itu pasti ada keuntungan yang diambil oleh pihak yang menjamin menjaminkan kan. Jadi akhirnya itulah kalau dalam agama Islam itu riba ya. Ya, betul. Riba itu sendiri, kalau menurut Iksan riba itu gimana? Jadi kayak apa? Semacam bunga, nah. Jadi seorang tuh yang meminjamkan kayak mengambil keuntungan dari kesusahan seorang gitu. Itu aja. Hmm. Oke. Kalau Jadi dari Koko sih, apalagi? padahal orang tuh lagi kesusahan, malah kita keruk terus dari kesusahan dia tuh, kita keruk terus keuntungan itu. Oke. Ini kalau yang dari Koko ya. Jadi gini sih, namanya kan riba gitu kan. Jadi riba itu sendiri gini San. Namanya riba, mendapatkan uang dengan gampang juga kembali karena posisinya mereka yang otomatis mengembalikan uang tersebut kan. Iya. Kebanyakan kalau yang mereka nggak mampu bayar bakal ditagih oleh pihak kolektor gitu kan. Ya dari pihak yang sama lah, bisa dibilang dari yang sama ataupun nama kayak jasa pihak lain, komunitas lain, karena ada juga komunitas yang kayak seperti kolektor gitu kan. Mungkin nggak perlu kita bahas lebih jauh lah kalau soal kolektor. Nah, terus soal riba deh. Riba nih gimana ya sifatnya? Lebih ke candu, bisa ada candunya kan. Jadi kita tuh gampang loh, bagi mereka, bagi siapapun yang ini punya kemampuan finansial gitu kan, uangnya banyak, mereka ngasih jaminan sama orang, menawarkan untuk pinjam duit gitu kan, ngasih pinjaman. Terus mereka menentukan waktunya kapan harus dibayar lunas gitu kan, sampai kapan harus dibayar lunas. Nah, mereka tinggal nada uang aja. Nah, dari mereka merasakan keuntungan yang besar tanpa harus melakukan banyak usaha, dia carilah nasabah-nasabah lain. Setelah dari banyak itu, akhirnya, duitnya enaknya nikmat dah, pinjamin aja terus orang-orang. Nah, akhirnya karena gampang dapat duit Ya. ini, tidak ada banyak keluar keringat, memang cuma bermain dengan resiko, jatuhnya kita bermain dengan inilah namanya kondisi itu selalu berubah. Kita namanya, kita manusia punya hawa nafsu, kita semua makhluk lah punya hawa nafsu. Jadi dengan kita mampu uang banyak, apa sih yang kiranya tidak bisa kita beli, istilahnya dalam pikiran kita kan. Jadi ya kebanyakan orang tuh bisa hancur, masuk dalam jurang itu karena posisinya tenggelam dalam
apa namanya, kenikmatan keserkaan. gitu kan. Keserkaan. Kenikmatan. Jadi apapun yang gue bisa lakukan, kenapa nggak? Karena gue banyak duit gitu kan. Nah itu salahnya. Nah itulah Koko bersyukur juga. Kenapa Koko lebih baik berusaha sendiri, Pak, jualan pakai motor gitu kan, pakai motor loh, dibandingkan kalau Iya temen tahu Koko tahu. ngasih duit apa untuk modal gitu kan, Koko nolak. Ya lebih baik Koko jual laptop Koko yang dulu pernah Koko beli harganya 6 juta, merek Asus warna merah. Aduh sayangnya Koko nak jual. Tahu dah harganya Koko jual berapa? Iya, Bang. 3 juta Koko jual dulu, karena saking nak cepet bikin usaha kan. Jadi yo karena pengen berusahanya lah, cari duit sendiri. Jadi akhirnya pas dijalanin juga, pas nyari duit sendiri itu kan, hasil yang didapetin tuh pasti lebih nikmat lah. Oh, lagi AFK. Lagi AFK. Siapa AFK? Iksan. Oke, itu dari Koko. Rasanya sih udah cukup. Coba lanjut lagi dari Iksan. Ke Iksan. Oh, yang mana? Pertanyaan untuk Iksan ya, Bang. Gantian. Tantangan dulu. Apa ya? Apa. Itu. Menurut Iksan, kira-kira dari Iksan sendiri cak mana tentang masa depan, rencana masa depan Iksan? Tentang apa? Cerita. Tentang rencana masa depan Iksan semuanya, termasuk juga cita-cita. Kalau aku sendiri termasuk orang yang belum tahu apa cita aku nanti. Kalau cita-cita dari kecil? Jadi tentara. Tapi sekarang kok tidak mau jadi tentara? Karena salah satu syarat jadi tentara itu nggak boleh matanya minus. Iya ya. Nah, ini kan, mending Koko mau buka topik ini nih. Tapi mungkin topik ini bisa kita kembangkan di topik selanjutnya lah ya, apa besok lah. Jadi bocoran lah, spoiler ya. Mungkin besok kita bisa bahas soal potensi yang Koko pernah pikirkan, bahwa sebenarnya matuk kita itu bisa disembuhkan loh dengan apa namanya, pola penyembuhan alternatif. Jadi lebih tepatnya kita kan yang bikin mata kita minus kan karena otot mata kita yang kendor kan, yang nggak bisa bekerja dengan baik kan. Nah, sebenarnya kalau menurut Koko sih tidak menutup kemungkinan kalau mata kita bisa sembuh dengan kita latih terus, sama seperti otot di tubuh kita, lengan dan lain-lain bisa dilatih, akhirnya bisa kembali seperti semula juga. Nah itu yang mau Koko bahas, tapi besok ya, biar Koko juga bisa ini San, Mas Koko tuh itu mau Koko kembangkan buat diri Koko juga, karena kalau kita bahas riset itu bisa nolong banyak orang loh, karena posisinya itu kita berbagi tanpa harus menjual barang, kita memberi informasi tapi sangat bermanfaat. Jadi bisa-bisa sih kacamata tidak laku lagi. Udah. Iya. Itu sih kalau menurut Koko kemungkinan, karena Koko sudah tes juga. Kayak Mato sekarang nih kan, Koko kebanyakan main HP, terus nengok ruangan yang jaraknya pendek, terus pas kita nengok keluar, pas nengok arah luar, otot mata kita latih, kita mainkan, jadi itu terasa, wih, di matanya ada rasa otot mata yang terkontraksi gitu kan, jadi mirip juga dengan otot yang di tubuh gitu. Nah mungkin karena dengan lemahnya otot mata kita tuh karena beberapa faktor, mungkin bisa kita sembuhkan sih. Karena posisinya kalian Koko tahu ada namanya lasik dak, pakai laser. Iya. Nah kalau menurut Iksan, yang Iksan tahu tentang laser itu gimana?
Tentang laser mata. yang aku tahu ya, kalau untuk pemakaian penyembuhannya sendiri kan harus secara berkala rutin, beda kayak dengan penyembuhan yang lain itu. Dan ini memang memang jauh lebih cepat, tapi mungkin biayanya agak sedikit mahal. Resikonya? Kalau resikonya aku belum tahu sampai situ. Pengen nggak kok kalau misalkan ada kemampuan untuk plastik? Enggak. Kenapa? eh nah, secara alami aja sih. Oke, iyalah soal yang apa mata minus kita bahas besok Besok tentang besok. potensi. Ya besok tentang potensi untuk menyembuhkan mata yang minus gitu kan. Jadi kesimpulannya hari ini, Eh, cita-cita itu penting. Dari aku dulu ya, oh guys. ini sudah mau habis nih, udah mau tutup. Ya, jadi Oke. cita-cita itu penting. Tapi Nah, kayak Koko sendiri kan, hmm, dulu cita-citanya mau jadi dokter, jadi hacker. Tapi nggak semua cita-cita itu pasti bisa tercapai. hmm, Tergantung dengan apa usaha kita dulu dan bagaimana jalan yang kita pilih gitu. Kalau Koko oke. kesimpulannya untuk hari ini, Kalau kesimpulan hari ini adalah Koko lebih banyak bicara daripada dengerin Iksan. Yang kedua hari ini tapi kan yang kita, punya channel Koko. ayah, itulah. Tapi ya sudahlah, sudahlah. Hmm, lanjut Terkadang jadi kok, lanjut. penyiar juga, terkadang penyiar perlu juga banyak bicara gitu. Dan juga ada kalanya pendengar harus lebih banyak bicara. Oke, lanjutkan kok Ya, kesimpulannya. oke, iya. Udah ditunggu sekali ya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya nomor 2, podcast channel Arnold Hawk sudah akhirnya kita mulai dari hari ini. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah podcast pertama channel Arnold Hawk. Hore, mana tepuk Hore. tangannya? Oke, sekian bisa kita sampaikan. Besok pembahasan kita adalah tentang potensi kecacatan mata manusia. Dan besok kalau bisa undang orang lagi satu. Ya, kalau bisa Anda undanglah semua teman Anda. Kalau bisa satu RT di situ undang semua pakai Discord. Tapi kalau nggak ngerti pakai Discord, ya sudah. Ya, semoga semoga enggak my friend Argon. Iya, nanti kalau ajarin main Discord, pegang HP-nya, ntar kena corona. Janganlah, jangan sampai lah. Physical distancing penting, harus. Oke, Oke. terima kasih telah